depan. Wah, lanjut rame ya teman-teman ya. Oke, jadi bulan depan ya guys. Salah-salah tipis maafkan aja lah guys. Oke ya, siap ya. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai jawab ya teman-teman. Kalau udah puasa Yaumul Bid, kalau udah puasa Daud, apa benar tidak usah lagi puasa Yaumul Bid? Benar lah. Karena puasa Daud itu udah nomor satu lah di antara ekosistem puasa sunnah lah. Puasa Daud itu ya. Puasa Daud. Tapi teman-teman jangan buru-buru puasa Daud. Puasa Daud ini banyak PR-nya guys. Yang pertama dia susah itu. Sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak. Apalagi kalau teman-teman punya aktivitas. Kemudian yang kedua adalah niatnya harus benar-benar lurus itu. Karena banyak orang yang puasa Daud yang aku tahu, semoga bukan kita, yang mana dia itu ingat puasa Daudnya untuk DIET guys. DIET. Kenapa kamu puasa untuk DIET? Biar sehat aja. Nah itu hati-hati ya. Dan tentu dia tidak mudah. Dia mesti dilakukan dengan konsisten. Tetapi juga boleh dibatalkan ya. Ustazah kalau udah haid mensucikan diri boleh nggak sholat? Boleh dong. Ya habis mandi terus teman-teman sholat ya. Aku mulai ya tanya jawabnya ya guys. Boleh ya aku mulai ya. Ustazah, bolehkah uang dari bunga bank digunakan untuk pajak? Nah, pajak. Untuk pajak masih bisa. Tapi tetap aja mengambil bunga bank itu berdosa. Dia tidak boleh dikasih ke anak. Dia tidak boleh dikasih untuk makan. Tidak boleh ya. Ustazah, oke, jadi nggak boleh sih. Nah, jadi bagusnya kalau nyimpan bunga di bank, nyimpan uang di bank bunganya relatif sedikit kan. Bahkan kemakan kan dengan pajak yang ada di bank itu. Cuma hati-hati kalau kayak deposito hati-hati ya. Ustazah membayar utang puasa apa pakai beras? Enggak dong, pakai puasa dong. Kecuali teman-teman nggak sanggup membayarnya. Orang yang boleh membayar pakai beras itu hanya kalau beberapa orang aja. Yang pertama adalah orang sakit yang tidak mungkin dia berpuasa. Dan tidak mungkin menggantinya karena setiap puasa dia nih sakit gitu. Yang kedua adalah orang yang tua yang tidak ada harapan puasa ya, tidak ada lagi di harapan berpuasa ya kan, maka dia boleh menggantinya dengan beras. Yang ketiga adalah orang yang dia berpuasa, orang yang ibu hamil dan menyusui yang dikhawatirkan kalau dia menggantinya itu akan menyebabkan anaknya menjadi kenapa-napa kayak gitu. Siap kopi pahit. Puasa sunnah pahalanya niat buat anak boleh nggak? Doanya buat anak. Ya Allah saya puasa, dengan puasa ini dapatlah pahalanya anakku dan seterusnya ya. Kalau sholat taubat dilakukan lebih dari 1 kali boleh, maksimal 12 rakaat ya, 6 kali salam ya. Dok kenapa ya dok udah minum air, makan buah tiap hari tapi BAB masih keras. Iya. Mungkin ada masalah pencernaan aja ya. Dan aku bukan dokter umum ya teman-teman ya. Tapi dokter ya teman-teman. Tapi mungkin pencernaan aja. Terus minum airnya. Kadang-kadang efeknya juga tidak terlalu secepat itu. Kadar air dalam tubuh harus 50%. Kalau masih 20% kasihan. Ya jangan sampai. Jadi mesti teman-teman naikkan kadar airnya ya. Kadar airnya lebih tinggi ya. Harus 50% baru kulit kita cerah, kulit kita lembab, juga kita lebih sehat ya. Ustazah saya punya teman anaknya nggak pakai jilbab tapi ibunya orang beragama, dosa nggak ibunya? Bisa jadi dosa, bisa jadi enggak. Ibunya berdosa kalau ibunya mendiamkan. Tapi kalau ibunya tidak berdosa, kalau ibunya mengingatkan, it's so different. Ini beda banget ya. Kalau dia udah mengingatkan, terus kemudian anaknya tetap nakal, maka ibunya tidak berdosa. Tapi kalau ibunya sudah mengingatkan, walaupun cuma selayang pandang, tapi ibunya tidak berdosa lagi ya. Ustazah, ada nggak bacaan untuk mengandung huruf O dalam bahasa Arab? Maksudnya apa mbak? Mengandung huruf O, kho, ro. Ustazah, gimana ngawali sholat tahajud dan puasa biar istiqomah? Untuk puasa atau ibadah itu mulai dari hal yang kecil dulu supaya kita bisa
istiqomah. Misalnya tahajud nih, bangun tahajud itu dekat-dekatkan dulu aja azan subuh. Jadi jangan langsung sekali tahajud bangun jam 2 terus ketiduran subuhnya bablas. Puas dulu tidurnya sampai dekat-dekat azan subuh. Nanti kalau udah dekat-dekat azan subuh, itu teman-teman bisa tahajud kok. Misalnya azan subuh jam 4:30, lalu teman-teman tahajudnya jam 4:10, ada waktu 20 menit untuk tahajud. Nah, coba 2 rakaat aja dulu. 2 rakaat aja dulu. Jangan berat-berat dulu. Nah, nanti setelah kalau kita males, kita paksakan sampai kita risau meninggalkan. Nanti kalau kita udah risau meninggalkan, itu berarti udah istiqomah. Kalau udah istiqomah, dia boleh ditambah lagi menjadi beberapa rakaat lagi, ya. Suami nggak mau kerja, tapi dia sudah PNS, itu kan kerja. Kenapa? Ya datang dong, kalau nggak nanti uangnya tidak halal, ya. Ustazah, kalau terus puasa juga. Puasa itu mulai dari yang kecil dulu. Puasa Senin Kamis dulu. Kalau udah lancar tambah puasa Yaumul Bid, kayak gitu caranya, ya. Karena tidak bisa puasa itu dipaksa. Nanti teman-teman sakit kalau belum terbiasa, ya. Ustazah, suamiku mualaf tapi keluarganya non muslim semua. Gimana hukumnya? Nggak apa-apa. Hukumnya apa? Nggak apa-apa. Nah, hanya saja kalau nanti suaminya itu diucapkan salam oleh saudaranya yang non-muslim, misalnya nih ada non-muslim mengucapkan salam ke kita kan, maka kita jawabnya cuman boleh wa'alaikum saja. Kita cuman jawabnya bolehnya wa'alaikum saja. Dan kalau saudaranya itu yang non-muslim tadi meninggal dunia, maka dia cuman boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un aja. Ya, dia tidak boleh mendoakan agar orang tuanya, adiknya masuk surga. Itu nggak bisa. Ya, dalam surat At-Taubah 113 Allah larang itu. Saya rutin tahajud sama duha, tapi doa saya belum dikabulkan. Apakah sholat saya sah? Doa itu pasti dikabulkan. Cuman cara Allah mengabulkan doa kita itu dalam 3 bentuk, Mbak. Yang pertama, Allah kabulkan langsung sesuai yang kita mau dan sekarang. Yang kedua, misalnya kita minta rezeki nih, ya Allah kasih aku rezeki gitu kan. Langsung nih dapat suaminya pulang bawa bonus. Ya, berarti dia langsung dapat rezeki. Yang kedua adalah kadang-kadang Allah balas doa kita itu di waktu yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Contoh kita minta rezeki. Tahu-tahu rezekinya nggak datang-datang. Suami yang tadinya maksiat, taubat dia. Anak yang tadinya sakit, sehat dia. Allah ganti bentuknya, Mbak, di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Atau yang ketiga, Allah akan balas di hari akhirat. Jadi sebenarnya, Mbak, doa kita itu Allah jawab. Cuman kadang-kadang Allah menjawabnya tidak persis seperti apa yang kita inginkan, ya. Saya lebih suka baca Quran tanpa suara. Jangan. Baca Quran itu keluarkan suara, jahar, ya, kayak aku bicara ini walaupun tidak terlalu kuat, ya. Jadi karena kenapa? Kita perlu mengecek mana makharijul huruf kita, yang mana ha, yang mana kho, yang mana za, yang mana za. Karena kalau baca Quran dalam hati nanti nggak pintar-pintar kita bacanya. Oke, ya. Oke, aman ya. Yang mana Mbak Uncu Upi? Ustazah, bacaan tahiyat akhir sama tahiyat awal sama nggak? Kalau tahiyat awal cukup dengan Allahumma sampai dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau seandainya dia tahiyat akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid. Suamiku jarang sholat. Apakah istri menanggung dosanya? Bisa iya, bisa tidak. Suami jarang sholat, ketika istri tidak mengingatkan, maka istri berdosa. Tapi ketika istri mengingatkan, suaminya tetap nggak mau, maka istrinya tidak jadi lagi berdosa. Siap Mbak Ella? Ya. Ustazah, apa beda cinta dengan rindu? Astagfirullah, baca pula, berat pertanyaannya guys, ya. Aku perbaiki dulu gaya dudukku. Apa beda cinta dengan rindu? Ya Allah, astagfirullah. Oke. Apa beda cinta dengan rindu? Tak mampu aku menjawabnya guys. Tidak bisa aku merangkai-rangkai kata. Karena definisi cinta itu nggak ada. Yang jelas cinta itu dia dalilnya cuma ada begini. Habib habibaka yauman ma. Ya, cintailah orang itu sekedarnya.
Karena bisa jadi dia menjadi orang yang kau benci. Wa abghid habibaka yauman ma, dan bencilah orang itu sekedarnya. Bisa jadi dia akan jadi orang yang engkau sukai pada masanya. So, cinta itu sekedarnya aja, wajar aja. Karena cinta yang gak wajar akan berakhir, pasti itu ya. Dan kemudian prinsip dari cinta yang aku banyak dengar ya, cinta itu dia tidak sekedar menemani tapi melindungi. Itu beda loh guys. Aku yang makasih ya udah nemenin aku, enggak. Dia melindungi, mengawasi dan kemudian memproteksi. Ya, jadi itu dia. Makanya cinta ini harus diarahkan kepada innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Jadi orang yang menyukai, yang mencintai itu biasanya akan ikut dengan orang-orang yang dia sukai, ya kan? Maka cintailah orang yang baik agar kita jadi baik. Kalau kita mencintai orang yang tidak baik, kita akan mirip menjadi orang itu. Itu akan mirip, dia akan sama, dia akan serupa. Semuanya menjadi sama, oke? Gitu ya. Udah cinta ya. Bagiku satu aja sih, cinta itu nggak sekedar menemani tapi menjaga dan melindungi. Oke ya, repot nih ya kalau terbaca harus dijawab ya. Gimana ceritanya ini? Oke ya, Ustazah, oke gitu ya. Jika istri mau ribut terus menerus, jadi pakai mode apa-apa diamkan suami, apakah berdosa? Silent treatment, nah itu namanya, itu bahasa kampungku ya. Nah silent treatment itu boleh, tetapi tidak boleh terlalu lama. Ya, tidak boleh terlalu lama melebihi Senin dan Kamis. Karena di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang bermusuhan. Ya, oke gitu ya. Oke. Saja, tapi saya oke gitu ya. Saja, apakah Allah itu ada di hati kita masing-masing? Allah itu sumastawa 'alal arsy, ya, dan Allah itu bisa kita rasakan kehadirannya dan bisa kita pikirkan kehadirannya. Maka suatu ketika bukan cuman Mbak sih, ya, kita teringat sejarah yang sering aku sampaikan. Suatu ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, lalu kemudian Nabi Musa berkata kepada malaikat Jibril, hari ini ya, yang mana itu Tuhan? Coba kasih tahu aku. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Allah bahwa Nabi Musa ingin bertemu dengannya. Lalu kemudian Allah berkata, lantaroni, kau tidak akan pernah melihat aku. Terus gimana caranya? Kau lihatlah gunung-gunung yang ada di sampingmu ini. Akan aku hancurkan dan aku perbaikilah lagi. Itulah bukti aku ada, kata Allah. Lalu gunung-gunung itu dihancurkan dan diperbaiki lagi. Dan aku sudah pernah lihat gunung-gunung yang dihancurkan oleh Allah pada masa itu. Adanya di Mesir, di Bukit Tursina atau di Bukit Sinai. Ya, suatu ketika Ibrahim juga berkata, ya Allah, tunjukkan aku yang mana kamu. Karena aku perlu dakwah nih. Aku perlu mengingatkan orang banyak tentang kehadiranmu. Lalu Nabi Ibrahim dikatakan oleh Allah, kau ambil 4 burung yang ada di depanmu dan kau hancurkan burung itu. Ya hancurkan, cincang-cincanglah oleh Nabi Ibrahim. Tidak lama setelah itu Allah hidupkan burung itu. Itulah tanda aku ada. Jadi tak terlihat tetapi ada. Kayak cinta ya. Astagfirullah. Ustazah, kalau anak suka maksiat tapi suka diingetin sama orang tuanya. Oke, maksudnya gimana Mbak? Ustazah, sebentar ya. Oke. Mbak Siska nggak bisa ya. Aku nggak jual madu offline di Pekanbaru ya. Cuma online saja ya. Ustazah, oke gitu ya. Udah. Ustazah, kasih tip ciptakan waktu dong. Nah ini menarik teman-teman ya. Ciptakan waktu itu menarik. Contoh misalnya teman-teman ya. Apapun yang mau kita, udah jangan ketawa. Ya, jadi setiap apapun yang mau kita lakukan, kita mesti ciptakan waktunya guys. Ya, ciptakan waktunya. Saya pengen tahajud, jam berapa maunya? Harus diciptakan waktunya. Aku pengen tahajud pokoknya 10 menit sebelum azan subuh. Bisa. Saya pengen baca Quran tiap hari. Ciptakan kapan ya yang lebih gampang, yang lebih simple. Oke, lebih gampang dan lebih simple habis subuh deh. Nah, begitulah seterusnya. Saya mau olahraga, kapan ya waktunya? Oke, 30 menit sebelum saya mandi gitu ya. Sama dengan aku. Ya, aku buat satu video dulu. Sekarang satu hari videoku udah 17 video. Ya, nah jadi kapan ya aku buat? Nah itu aku ciptakan waktunya. Karena kalau waktunya tidak tercipta semuanya tidak akan dikerjakan. Apapun itu ya. Ustazah, kalau kita ingin menyumbang untuk masjid, niatnya untuk orang tua yang meninggal. Doanya untuk orang tua yang meninggal.
Contoh, ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Itu boleh. Oke ya. Oke, iya gitu ya. 10 menit menjelang azan subuh mepet banget Zah. Kalau kul-kul lah kayaknya ya. Ustazah, kalau kita tidak pakai jilbab, apa saudara laki-laki? Kalau tidak pakai jilbab sesama saudara itu tidak bisa. Itu bisa ya, karena kan dia mahram kita ya. Ya ciptakan waktunya Mbak. Aku sering mengerjakan pekerjaan yang baru, itu nggak akan selesai kalau aku nggak ciptakan waktunya. Ustazah nanti kita kerjain ini ya, ini begini-begini ya Bu Nela. Oke siap Pak. Aku pikir dulu kapan ya, di jam berapa ya aku kerjain ya. Dan waktunya harus tetap, kalau nggak tetap nanti kita lupa ya. Ustazah kalau masuk surga diridho suami, jadi sia-siakah istri yang ahli ibadah kalau suami nggak ridho. Keridhoan suami harus sama dengan keridhoan Allah. Memang ridho suami itu menjadi ridho Allah. Tetapi kalau keridhoan suami itu bertentangan dengan ridho Allah itu nggak bisa. Ya Mbak melakukan apa sehingga suami nggak ridho? Selagi Mbak yang nggak lakukan dosa maka tidak ada masalah ya. Oke. Ustazah saat sa'i dan tawaf boleh minum? Boleh nggak masalah ya. Sa'i minggir dulu minum nggak apa-apa. Ustazah oke, cara menundukkan nafsu nampak dan yang halus. Nafsu apa nih? Nafsu itu banyak. Nafsu apa ya? Ustazah oke sebentar ya. Siap Mbak Laila, thank you ya. Ustazah gimana membayar hutang puasa yang sudah lama? Ingat nggak jumlahnya? Misalnya tahun ini aku ganti puasa 10. Tapi aku cuman ganti 5. Maka aku bisa ganti tahun depan, tapi 5 itu aku kena denda fidyah. Jadi dia kena denda. Dendanya sebanyak sekitar 1,4 kg beras per harinya. Rupanya sampai tahun depan aku nggak ganti lagi. Tahun 2 tahun lagi aku nggak ganti. Maka kodonya jadi 5 dan fidyahnya jadi 10. Jadi dendanya dikali 2 setiap tahun. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Siap Mbak Umi, sama-sama ya. Nanti anytime at the end of the day kita ketemu ya di Malaysia ya. Oke, Ustazah, apa boleh kalau pinjam uang di koperasi simpan pinjam tapi ada bunganya? Nggak boleh. Koperasi yang ada bunganya berarti dia itu sedang dalam kondisi memirip-miripkan dirinya dengan bank dan berbungkus koperasi ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau umroh rambut rontok nggak usah dikumpulin, nggak masalah ya. Ustazah, oke, kalau kita sedekah untuk orang meninggal, apakah kita juga dapat pahalanya? Insya Allah dapat pahalanya, ya. Karena al-wasilatu la yanqus. Orang yang melakukan wasilah tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun, ya. Ustazah, mengapa ketika kita umroh, kita mau dekat Ka'bah selalu campur sama laki-laki? Tidak apa-apa. Khusus di Mekah Madinah, bersentuhan laki-laki dan perempuan saat tawaf itu tidak batal, ya. Ustazah, oke, gitu ya. Yang sudah meninggal boleh kurban nggak? Lebih tepatnya yang sudah meninggal boleh dikurbankan. Atau berkurban atas nama diri sendiri dan nanti doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Ya Allah, saya berkurban dengan kurban ini. Dapatlah pahalanya orang tuaku, anakku, dan seterusnya. Ya, oke gitu ya. Ustazah suka janda apakah boleh? Boleh, nggak masalah. Nikah aja jandanya, is oke, nggak masalah ya. Ustazah, oke, berdosa nggak mengamalkan Al-Jabbar? Tidak berdosa sama sekali ya. Ustazah, kalau mau pergi umroh kita syukuran dulu, lalu mengundang orang untuk datang ke rumah. Nggak ada masalah. Yang penting tujuan kita adalah sedekah dan meminta maaf atas kesalahan kita selama ini. Karena kita mau melakukan perjalanan jauh, lalu kemudian nanti kita takutnya ada dosa dengan mereka. Dan kemudian jangan lupa juga untuk sholat safar sebelum berangkat umroh. Keluar dari rumah lakukan sholat safar. Sengaja aku sholat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian sholat kayak sholat subuh supaya kita aman di perjalanan. Ustazah, saya berhijab tapi di rumah enggak. Terus kadang ada orang yang main ke rumah. Saya berhijab di luar, di rumah enggak, sama aku juga, di rumah aku enggak pakai hijab. Nah ceritanya. Terus kalau ada orang yang datang ke rumah, lihat dulu apakah dia mahram kita atau tidak mahram kita. Kalau yang datang itu adalah laki-laki pakai hijab. Kalau yang datang itu adalah perempuan, tidak usah pakai hijab. Kalau yang datang itu mantan, wajib pakai hijab.
Oke. Saja gitu ya. Ini dia niat sholat safar ya. Teman-teman semangat kali belajarnya. Cepat kali typingannya pun. Ustazah, oke, janda dapat pensiunan dari almarhum suaminya. Apakah boleh nikah lagi? Boleh, nggak ada larangan ya. Oke, sholat safar nggak ada doa khusus. Ayat pendeknya bebas aja, nggak masalah. Nanti setelah salam kanan salam kiri minta dilancarkan aja perjalanan sama Allah pakai bahasa Indonesia. Oke. Sholat safar sebelum subuh ya Zah, terus qobliyah subuh. Bisa kalau perginya pagi. Kalau perginya siang bisa siang sebelum zuhur atau setelah zuhur. Tergantung mau jam berapa teman-teman perginya. Oke. Ustazah, gitu ya. Zikir ketika haid gak masalah. Saat berzikir boleh sholawat, boleh saat berzikir. Saat haid boleh sholawat, boleh zikir, boleh ingat kekurangan diri. Is okay, enggak apa-apa. Oke. Ustazah, sedekah subuh dikumpulin dikasih ke guru ngaji bagus, dikasih ke guru ngaji itu bagus ya. Oke. Ustazah, berdosakah kita potong rambut jadi pendek? Jadi pendek karena rontok, nggak ada masalah mbak, nggak ada masalah. Ustazah, kalau ada keluarga masuk Islam udah 20 tahun tapi nggak pernah sholat dan dulu selalu ngucap Yesus, itu gimana? Kalau dia nggak pernah sholat, dilihat dulu mbak. Kalau dia mengakui sholat itu bagus tapi dia cuman malas, berarti dia fasik. Tapi kalau dia menentang sholat itu, Imam Hanafi bilang dia udah tidak Islam. Kan kadang-kadang kita suka ini ya guys. Karena kadang-kadang kita suka apa ya namanya ya. Malas sholat misalnya. Terus suaminya nggak sholat, itu fasik aja. Tapi kalau dia sampai menentang nggak perlu sholat itu, berarti itu sebagian mengatakan sudah kafir ya. Oke, Mbak Eci coba lihat video aku yang tadi pagi, jamnya yang tadi malam ya. Scroll aja pakai jilbab hitam, di situ ada jam tangannya ya. Video aku yang baru kok ya. Ustazah, iya dong, Mbak Istiqomah, mantep dong Dubainya. Ustazah, sebentar ya, mau sholat safar setelah sholat duha boleh? Boleh, sholat safar itu boleh. Teman-teman mau pulang kampung, mau umroh, mau jalan-jalan, mau nginap di rumah anak, perjalanan 2 jam, 3 jam, 5 jam, boleh melakukan sholat safar. Bisa dilakukan siang dan malam. Yang penting jangan habis asar dan habis subuh. Ya, yang penting jangan habis asar dan habis subuh ya. Sholat safar itu apa? Oke, jarang ya aku jelaskan sholat safar ya. Oke, coba teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas yang lagi ngintip itu. Lalu kemudian follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya ya. Oke, ya sejatinya dia Islam, tapi dia fasik Pak. Karena dia tak mau sholat ya kan. Jadi gini ya guys, tahan nafas 27 tahun, aku mau jelaskan sholat safar. Sholat safar boleh di rumah, ya di rumah lah sholat safar. Ya, sholat safar boleh di rumah. Sholat safar di rumah guys, ya aku jelaskan si safar ini ya guys. Safar ini bukan nama tetangga kita ya guys, tapi nama sholat, namanya sholat safar ya. Sholat safar itu dilakukan kalau kita mau berpergian ya teman-teman ya. Oke, nggak perlu dilepas Mbak Eci, kan nggak dibunyikan ya. Jadi sholat safar itu adalah sholat kalau kita mau berpergian ya. Misalnya nih kita mau pulang kampung jam 2 siang gitu. Lakukanlah sholat safar sebelum berangkat. Yang penting jangan lakukan habis subuh dan habis asar. Udah gitu aja, iya kan? Kalau mau perginya habis subuh, sholatlah sebelum subuh. Ya, kalau mau perginya habis asar, sholatlah sebelum asar. Tapi dia bisa 24 jam ya. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja kok, nggak ada bedanya ya. Oke. Ustazah, bedanya cuman model aja Mbak Eci, modelnya doang. Isinya persis sama, cara kerjanya persis sama ya Mbak Eci. Ustazah, sebentar ya. Makan kepiting nggak apa-apa karena kepiting tidak bisa hilang tidak bisa hidup di daratan ya. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana cara menghilangkan syahwat yang menggebu-gebu? Kalau ada istrinya tidak usah dihilangkan. Kalau nggak ada istrinya bisa beristri nggak? Kalau belum mampu menafkahi boleh berpuasa, berolahraga. Itu caranya ya. Kalau ada istrinya nggak masalah. Itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau istrinya nggak ada,
Jangan pakai istri orang, cukup teman-teman berpuasa dan berolahraga lebih banyak ya Pak. Ustazah, oke, sebentar ya. Tahajud itu bacaannya dalam hati atau diucapkan? Kalau teman-teman sholat, dilafazkan bacaan itu sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Hanya sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita, ya kan? Nah, hanya sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Oke. Waalaikumsalam ya. Ustazah, niat wudhu, sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas besar kecil lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ya. Ustazah, sedekah subuh dibelikan makanan untuk keluarga boleh. Tapi jangan keluarga terus, kalau bisa ke orang luar. Karena semakin banyak kita, siap Mbak Wahyuni, umrotan mabruron insyaallah. Tapi kalau kita semakin banyak orang yang kita sedekahi, semakin besarlah pahalanya buat kita ya. Oke, tarik nafas dulu. Kenapa? Oke ya, siap. Haid ikut maulid, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk masjid. 7 langkah aja udah berdosa wanita haid masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, oke, ini dia doa wudhu ya. Sengaja aku mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Ustazah, sholat safar masa nggak boleh dilakukan setelah sholat subuh dan sholat asar? Iya dong, 3 waktu haram sholat, diantaranya habis subuh. Sampai cahaya merah muncul di atas langit. Kenapa? Karena iya Mbak Umi, karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua, habis asar. Habis asar itu adalah haram sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Yang ketiga, sebelum jam 12 siang, saat matahari di atas kepala. Karena saat itu matahari di atas kepala, orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang di atas kepala. 3 waktu itu tidak boleh melakukan semua jenis sholat ya. Ragu pula kawan ya. Nggak boleh 3 itu ya teman-teman ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, siapa yang ikut ajaran satu kaum dia bagian dari kaum itu. Kepiting tidak haram karena dia tidak bisa hidup di 2 alam ya. Ustazah, kalau sudah sedekah subuh untuk keponakan yang yatim beda daerah bisa nggak? Sedekah subuh itu boleh untuk siapapun guys. Ya bebas aja guys, traktir makan kawan, kasih makan kucing, kasih makan teman ya. Kemudian kasih makan siapapun boleh, kasih orang tua, kasih anak, nggak ada masalah. Ya kasih orang non muslim, kasih orang kaya, kasih orang miskin, nggak masalah teman-teman ya. Oke, Ustazah, perbuatan apa yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh setan? Setiap yang tidak disukai oleh Allah pasti disukai oleh setan. Ustazah, saya baca Quran terbata-bata. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran watata dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Susahnya membaca dapat pahala ya. Jadi baca Quran terbata-bata nggak masalah ya. Oke, waktu to'af doanya dalam hati boleh. Apa harus diucapkan? Ucapkanlah, lafazkan ya, karena semua orang juga berdoa ya. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia dalam hati boleh. Kalau malu dilihat dan didengar oleh orang lain ya. Yang mau umroh jangan lupa mampir ke channel YouTube aku. Coba aja tulis di YouTube Manasik Umroh Nela Luki. Ya, nanti di sana ada hal yang aku sampaikan yang jarang tersampaikan oleh banyak orang, tapi itu penting ya. Oke, aku juga begitu terbata-bata, nggak ada masalah ya. Ustazah, doa cebok, wow, selama ini doa cebok nggak berdoa guys. Oh, aku cubit juga nanti ya. Selama ini teman-teman cebok nggak pakai doa ya.
Doa cebok hafal ya. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya, yang nggak cebok itu doa guys. Ya. Nah, yang nggak cebok doa. Ini doanya guys. Yuk doa cebok ya. Ini dia guys. Cebok itu doa, jangan ingat aku. Ya, Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara-perkara nifaq ya. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Zah, madu adakah promo 9.9? Oh ya ada dong, harganya ambiar. Tadi pagi kita udah spill, nanti kita spill lagi sebentar lagi ya. Ada dong yang mau beli madu, beli hari ini ya guys, karena besok harganya normal. Kita ikut semua campaign, gajian sale, kita ikut semua. Akun kita sudah disupport banget oleh TikTok. Jadi beli madu di akun kita sangat murah ya. Oke, gitu ya. Puasa Yaumul Bid kapan? Besok ya teman-teman ya. Puasa Yaumul Bid udah lewat ya. Nah, nanti bulan depan lagi adanya ya. Oke, qobliyah dan ba'diyah ini waktunya di sholat apa aja? Kayaknya ini pertanyaan tadi pagi deh. Ya, qobliyah dan ba'diyah itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya. 2 rakaat 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya ya. Oke, gitu ya. Nah, ini dia nih, guys, sholat qobliyah dan ba'diyah ya. Oke, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah setelah maghrib, setelah isya. Boleh nggak jauh sama mertua dan adik ipar yang jahat? Hindarkan setiap orang yang pernah menyakiti kamu, karena itu akan membuat engkau selalu menderita dan dia selalu berdosa. Itu kata Umar bin Khattab. Boleh kita jaga jarak, tapi tetap kalau ketemu sapa. Kurangi urusan dengan mereka, nggak ada masalah ya. Niatnya gimana? Niatnya gampang aja mbak. Sengaja aku sholat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat qobliyah sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, kemudian kalau asar gimana? 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, itu sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad, tapi boleh dikerjakan ya. Aku ulang ya, yang sunnah muakkad itu ada beberapa. Yang namanya muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Adapun 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, itu sunnah biasa. Dia tidak sampai ke sunnah muakkad ya. Oke, paham kira-kira ya mbak? Paham ya? Oke, gitu ya. Husnajah, oke. Sedekah subuh jika sudah terkumpul dikasih ke ibu boleh, nggak masalah ya. Oke, 2 rakaat sebelum asar ada, 2 rakaat sebelum maghrib ada, 2 rakaat sebelum isya ada. Tetapi tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa. Doa cebok udah aku sematkan. Ya, langsung cebok. Langsung cebok. Salah guys, kok langsung cebok. Langsung screenshot ya teman-teman ya. Langsung screenshot ya. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Oke, gitu ya guys. Agak lain pun. Makanya pagi-pagi jangan nanya cinta. Kalau nanya cinta aku jadi susah ya. Oke ya. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Ya Allah, perbaikilah bisa aja Oke, 4 rakaat sebelum zuhur itu 2 kali salam ya.
4 rakaat sebelum zuhur itu boleh 2 kali salam ya. Nah, sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja salam kanan salam kiri pasang niat lagi. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat lagi sunnah atasku karena Allah. Ya betul. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Setelah azan ya, teman-teman ya. Oke, nah setelah azan. Oke ya, jadi gini guys, qobliyah subuh niatnya gini aja. Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat karena Allah. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu guys. Ya, paham? Nah gitu ya. Nah ini dia cara niatnya. Rumus niat itu gampang aja. Siap Mbak Vina. Rumus niat itu gampang aja guys. Hanya sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Nama sholat, rokaat dan hukumnya ya. Oke gitu ya. Nama sholat, rokaat dan hukumnya. Teman-teman yang baru mampir share tautan, tap layar, klik foto aku di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Nah yang mau pergi umroh tadi coba buka YouTube aku aja. Kemudian searching aja manasik umroh Nelaluki. Nanti akan aku nanti di sana banyak penjelasannya. Di TikTok juga ada sih. Ya, di TikTok juga ada ya. Ustazah, oke. Boleh nggak Za doa cebok kita tempel di kamar mandi? Boleh pakai bahasa Latin tapi nanti melafazkannya tutup bibirnya dalam hati ya. Oke ya, tutup bibirnya dalam hati ya. Ustazah katanya 4 sholat zuhur, qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Boleh dua-duanya. 4 rakaat 1 kali salam boleh. 4 rakaat 2 kali salam boleh. Bebas aja. Feel free guys. Aman ya guys. Siap Mbak Rosa ya. Aman ya. Ya, sahkah puasa kita jika kita kesiangan mandi junub? Boleh, tapi langsung mandi nggak usah pakai sahur. Pernah itu dilakukan oleh sahabat. Lalu Rasulullah cuma bilang bahwa segera mandi tanpa bersahur. Siap Mbak Meme ya. Jazakumullah ya. Niat wudhu di kamar mandi boleh. Niat wudhu, masuk WC, keluar WC, niat mandi junub, niat cebok. All of them kan di kamar mandi. Hanya saja tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya teman-teman ya. Gini guys. Nah kayak gitu lah kan. Tetap pakai tahiyat awal qobliyah zuhur yang 4 rakaat. Tidak ada sholat sunnah yang pakai tahiyat awal. Jadi kalau mau teman-teman sholat langsung 4 rakaat, langsung berdiri. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi semua sholat sunnah tidak ada pakai tahiyat awal. Semuanya tahiyat akhir. Sholat witir juga 3 rakaat kan langsung 1 kali salam nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir kan. Iya dong, nah iya kan, sama-sama ya, sehat selalu ya teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman ya, udah pinter kan? Nah hadir tiap hari, ditanya jawab ceramah-ceramahnya aku, semoga makin pinter lah ya kan. Nah Ustazah kalau sholat subuh kesiangan boleh qobliyah subuh nggak? Selagi masih ada waktu subuhnya boleh, tapi kalau waktu subuhnya udah habis fokus ke sholat subuh aja. Misalnya nih, azan subuh jam 4.30. Teman-teman masih bangun jam 5. Boleh aja. Boleh teman-teman untuk melakukan qobliyah subuh dulu baru sholat subuh ya. Oke. Ustazah, lambungku sembuh. Ih, mantap. Bisa puasa sunnah. Masya Allah. Ya, diminum madunya. Yang beli madu, beli hari ini ya guys. Sebelum jam 12 malam. Sementara aku live hanya pagi ini dan malam ya. Jadi belum tentu malam kita ketemu, beli pagi ini, baca sholawat, dan ini lagi promo 9.9. Besok harganya nanti normal ya. Jadi madu kita itu asli ya. Jadi dia diabetes, kolesterol, kayak gitulah. Asam urat, asam lambung, dan madu itu langsung dari petaninya guys. Jadi dipanen, saring, packing, kirim. Jadi dia langsung ini guys. Langsung madu seger guys. Dan udah terco ratusan ton di akun kita, rata-rata terco 1 ton setiap harinya ya. Minum madunya ya. Oke, madu boleh masuk kulkas, boleh nggak masalah ya.
Madu nggak ada expired ya. Madu nggak ada expired ya. Coba baca bismillah, aku spill. Belinya pagi ini karena promonya takutnya aku besoknya harganya takutnya normal ya. Oke, takutnya besok normal. Harganya 1 kilo 89.000, tapi pagi ini harganya ambiar. Kalau beli 2 kilo lebih ambiar lagi. Lebih ambiar lagi. Belinya hari untuk sholat witir itu dia tidak ada tahiyat awal kalau 3 rakaat ya. Ya, jadi gini, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal, teman-teman. Semua sholat sunnah itu nggak ada yang pakai tahiyat awal ya. Semua sholat sunnah itu hanya ada tahiyat akhir aja. Jadi teman-teman nggak pakai tahiyat awal ya untuk witir 3 rakaat ya. Ustazah, oke. Banyak ilmu di sini, semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, sholat hajat doanya beda sama duha. Gimana Mbak Ratu? Ustazah, sholat sunnah 3, 4, betul sekali. Rakaat ketiga dan keempat dia tidak pakai tahiyat awal. Ustazah, sebentar ya, bagaimana keluar dari uang riba? Yang pertama, kalau ada aset yang lain, jual asetnya untuk melunaskan hutang ribanya. Yang kedua, jika tidak mampu punya aset, maka kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit. Selisihnya ditabung untuk membayar hutang ribanya. Yang ketiga, minimal jangan terlambat. Karena makin sering terlambat, makin besar dendanya, makin besar ribanya. Ya, Ustazah, bisa nggak sedekah diberikan kepada anak sendiri? Bisa. Sedekah itu bebas Pak. Kepada anak boleh, kepada orang tua boleh, kepada kakak boleh, kepada mertua boleh, kepada kasih fakir miskin boleh, traktir makan kawan boleh, kasih makan kucing boleh ya. Ustazah, ketika khusyuk berdoa terdengar azan, apa harus berhenti doanya? Lagi azan berhenti ya, baca Quran lagi azan berhenti, zikir lagi azan berhenti ya. Jadi jawab azan itu jauh lebih utama. Siap Mbak Tia ya. Ustazah, arisan itu dosa enggak? Arisan itu masuk ke dalam bab hutang piutang. Jika dia tidak termasuk ke dalam riba, itu boleh. Arisan yang tidak dibolehkan adalah yang mengandung unsur riba. Contohnya misalnya siapa yang telat dia kena denda. Contohnya misalnya siapa yang mau dipotong lebih banyak dia yang mendapatkan. Nah itu yang termasuk riba. Oke. Ustazah, bagaimana kalau azannya samar-samar, semampunya aja menjawab ya. Ustazah, apa beda sholat fajar dengan qobliyah subuh? Sama aja. Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat witir 1 rakaat emang baca surahnya harus 3 kul aja? Enggak juga. Ya 1 kali kul nggak apa-apa, 3 kali kul lebih baik ya. Ustazah, sholat rawatib itu 10 rakaat atau 12 rakaat? 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, mau nangis, astagfirullah. Mau nangis boleh nggak? Pertanyaan nggak dibaca-baca. Astagfirullah, nangis pula guys. Gimana ceritanya? Ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau ikut koperasi apakah riba? Tergantung. Koperasi itu syirkah. Dalam fikih muamalah hukumnya boleh. Kecuali kalau seandainya dia ada unsur ribanya di sana. Apa contohnya? Misalnya kalau telat ada denda, dalam angsuran ada bunga, seperti itu. Sebelum zuhur 2 rakaat boleh. Oke. Nah ini dia ya teman-teman ya. Ini dia ya.
Oke, ini dia ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu ada. Tapi sunnahnya sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad. Dia tidak sunnah muakkad ya. Dia sunnahnya sunnah biasa ya. Oke, sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya itu sunnah muakkad. Nggak terbaca terus, maafin ya teman-teman ya. Yang kelihatan aku baca ya. Aduh ya. Ustazah habis azan langsung sholat nggak nunggu iqomat nggak apa-apa. Yang penting jawab azan langsung sholat nggak masalah ya. Oke, Ustazah kalau sholat berjamaah apa boleh makmum membaca Al-Fatihah? Boleh. Jadi begini, teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini setiap harinya. Perhatikan, ketika imam baca iftitah, habis isya sunnah muakkad. Sebentar ya. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Iya dong, gitu dong ya. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya dengar diam. Fokus ya guys, aku ulang ya cara sholat berjemaah ya. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Kan gitu kan. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem guys. Jadi jangan baca Al-Fatihah. Seketika imamnya baca ayat pendek, baru nih makmumnya baca Al-Fatihah. Seketika imamnya belum selesai ayat pendek, sementara imamnya udah selesai Al-Fatihah, makmumnya dengar diam. Seketika imamnya udah selesai ayat pendek, cepat dia. Sementara Al-Fatihah kita belum selesai, kita lanjut untuk melakukan ruku ikut imam. Nggak ada masalah. Oke. Qobliyah zuhur 4 rakaat itu gimana? Bisa 2-2, bisa langsung 4. Kalau mau langsung 4 rakaat 1 kali salam, saya pelan-pelan ya. Ketika sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Sholat duha 4 rakaat 1 kali salam. Qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Bisa, tapi caranya nggak sama kayak sholat zuhur. Contoh, misalnya qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Contoh, sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga berdiri. Rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Sementara sholat zuhur kan pakai tahiyat awal. Sementara kalau sholat sunnah 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Itu tujuannya membedakan antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Paham sampai sini? Paham? Tulis paham. Paham ya? Oke. Ustazah bersentuhan wudhu dengan suami setelah berwudhu. Ulama madhab berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan batal. Imam Syafi'i mengatakan batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Oke, terserah mau pilih yang mana karena itu ikhtilaf, perbedaan pendapat ya. Ustazah, oke, saya nyimak aja soalnya pertanyaan dalam hati saya terjawab semua. Siap, Bu Guru ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Waktu azan sudah masuk, masjid dekat rumah, lambat azan. Sholatnya yang mana diikuti? Yang penting udah masuk waktu sholat, itu pada intinya. Oke. Ustazah, kalau sholat tahajud boleh baca Al-Quran? Sebentar ya. Kalau sholat tahajud boleh baca Al-Quran. Rakaat pertama 1 halaman. Rakaat kedua 1 halaman. Boleh. Yang penting baca Quran yang full Arab ya teman-teman ya. Yang penting baca Quran yang full Arab ya. Rakaat boleh dibentangkan aja Al-Quran di depan kita tapi full Arab. Kalau sholat sunnah boleh sambil baca Quran ya. Ustazah, sholat zuhur dibarengi dengan asar tapi bukan jamak atau dikosor. Nggak boleh teman-teman ya. Ustazah, sebentar ya. Sholat zuhur rakaat 3 dan 4 tidak baca ayat pendek. Memang begitu. Sholat wajib
ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan 2 saja. Rakaat 3 dan 4 nggak pakai ayat pendek. Sementara itu beda dengan sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat. Kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat semuanya pakai ayat pendek dan tidak pakai tahiyat awal. Apakah suara aku jelas teman-teman? Aman ya? Wudhu pakai handuk sehabis mandi boleh nggak? Teman-teman, tidak ada rukun wudhu harus nutup aurat. Itu cuman bagian dari adab. Dia bukan syariat. Jadi kalaupun teman-teman berwudhu pakai handuk gak masalah. Itu cuma bagian dari adab saja. Oke ya. Ustazah, perempuan boleh ke masjid nggak? Perempuan tidak dilarang ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid. Ada dalil, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Ini dalil perempuan boleh ke masjid. Asal tidak tabarruj, tidak dandan berlebihan, tidak aneh-aneh, fokus ibadah ya. Ustazah, sebentar ya. Saya lihat banyak orang yang melakukan qobliyah zuhur 2 rakaat. Boleh, nggak ada masalah. Kan qobliyah zuhur tuh bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Tapi 4 rakaat lebih bagus karena itu hukumnya sunnah muakkad. Qobliyah dan ba'diyah zuhur 2 rakaat boleh, nggak masalah. Tapi bagusnya qobliyah zuhur itu 4 rakaat ya. Ustazah, ada apa? Oke, sebentar ya. Witir langsung 3 rakaat. Apa setiap rakaat harus baca ayat pendek? Ayat pendek tidak harus. Kalau harus berarti dia wajib kan. Yang namanya ayat pendek itu sunnah. Dia tidak harus ya. Oke. Lah jadi ustazah lah, maaf. Jadi ustazah nanti nyimak kali pula ya kan. Oke ya. Ustazah sebentar ya teman-teman ya. Kalau rakaat 3 dan 4 sebentar ya. Kita tetap baca ayat apa salah. Kalau sholat fardu. Kalau sholat fardu seperti sholat macam sholat isya. Macam sholat zuhur. Macam sholat asar. Itu dia rakaat 3 dan 4 tidak baca ayat pendek. Hanya rakaat 1 dan 2 saja, oke? Ustazah, bagaimana bisa misalnya saya lupa rokaat berapa? Wah, ini lupa rokaat lagi guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Supaya kita bisa berteman belajar di akun ini. Teman-teman fokus, aku mau jelaskan tentang kalau lupa rokaat. Ada nggak di sini yang pernah lupa rokaat? Ada ya? Lagi sholat lupa rokaat, lagi sholat lupa rokaat. Ada ya? Nah, aku jelaskan ya teman-teman ya. Bahwa kalau lupa rokaat dalam sholat itu dianjurkan sujud sahwi. Ya teman-teman fokus karena ini agak sulit sedikit. Jadi misalnya kita lagi sholat nih. Kita ragu nih. Ini rakaat 2 ada banyak ya. Masya Allah. Ini rakaat 2 atau 3 ya. Ini rakaat 2 atau 3 ya. Maka kita anggap 2 saja dulu. Sholatlah kita kayak biasa. Kan gitu kan ceritanya. Nah nanti setelah tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam teman-teman sujud sawi. Ya, ini bacaan sujud sawi. Aku coba sematkan ya. Nah, bacaan sujud sawi ini teman-teman sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu bacaannya. Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa. Ini kayak tahiyat awal duduknya. Lalu sujud lagi nih. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Nah itu dia. Kalau lupa rokaat ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Saya sudah. Ustazah. Tunggu dulu guys. Tunggu dulu ya Bu Guru. Ini mahasiswa lagi ujian Bu Guru. Oke, bentar ya Bu Guru ya. Ini udah pakai baju putih soalnya Bu Guru ya. Roknya udah coklat Bu Guru. Tunggu dulu ya. Oke ya. Nah ini dia doanya ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Oke. Ustazah, saya sudah melakukan tahajud dan duha serta amalan. Saya sudah lakukan. Kenapa sholat saya belum terkabul? Jadi begini ceritanya ya teman-teman ya. Kenapa sholat saya belum doa saya belum terkabul? Allah itu mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk ya. Yang pertama adalah Allah kabulkan langsung sekarang.
Misalnya nih, kita pengen rezeki, lalu tahu-tahu dapat bonus dari kantor, langsung. Yang kedua, Allah bisa mengabulkan dosa kita di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Contoh, misalnya kita pengen rezeki. Rezekinya nggak datang-datang. Allah ganti dengan cara seperti ini. Dengan cara suaminya yang tadinya tidak taat bisa jadi taat. Anak yang tadi sakit sembuh dia. Ya, diganti bentuknya oleh Allah. Dan yang ketiga, atau bisa jadi Allah balas di hari akhirat. Oke, aman ya. Oke, Ustazah, jadi insya Allah semua doa kita itu Allah kabulkan. Jadi jangan khawatir. Cuman kadang-kadang doa kita tidak terlalu baik untuk kita. Allah kasih yang lain yang lebih baik ya. Ustazah, mana boleh? Ketika kita di masjid, boleh nggak kita sholat mendahului sholat berjemaah? Iya. Ketika kita sholat ke masjid, boleh nggak kita mendahului sholat berjamaah karena kita terburu-buru? Nggak boleh. Mendahului imam itu nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau mau sholat sendiri, selesaikan dulu imamnya sholat. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh sholat sendiri. Tapi tidak boleh sholat sendiri saat ada sholat berjamaah ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bolehkah saya sedekah kalau saya masih punya utang ya? Jawabannya adalah tergantung. Jika hutangnya masih jauh jatuh temponya, ya masih 5 tahun lagi, masih 4 tahun lagi, bukan nggak boleh kita sedekah walaupun cuma 2.000 hari ini, boleh aja dong. Enggak. Bentar ya teman-teman ya, maaf ya guys. Pulang. Pulang sekarang. Bye-bye. Ya, hati-hati mak. Iya. Hati-hati ya mak. Hati-hati bun. Maaf ya guys, sebentar ya. Oke, bentar ya. Maaf ya teman-teman ya, ada orang tua soalnya ada mama. Bentar ya. Ustazah, saya udah siap sholat abis itu baca subhanallah. Tiba-tiba nguap. Nggak, apakah sah sholat saya? Maaf, ketika teman-teman nguap dalam kondisi sholat, itu menahan nguap itu jauh lebih bagus. Daripada teman-teman lepas uapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga itu menahan uapannya ketika sholat sampai merah mukanya, gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau yang ketiga baru ingat belum tahiyat awal, terus yang saya baca tahiyat awal yang rakaat ketiga. Coba diperjelas Mbak Awid ya. Habis wudhu dilap pakai handuk karena takut mau kena bau. Apa hukumnya? Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya. Tapi itu tidak menjadi sunnah buat kita. Ya, tidak semua perbuatan Rasulullah itu menjadi sunnah bagi kita. Contoh misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu makan 3 jari. Lalu apakah kita dianjurkan makan 3 jari? Tidak. Rasulullah SAW selalu membiarkan air wudhu kering di wajahnya. Lalu apakah kita harus seperti itu? Tidak. Jadi tidak semua sunnah Rasul, sunnah atas kita. Oke guys, gitu ya teman-teman ya. Oke Ustazah, oke sebentar. Bolehkah sholat duha 12 rakaat? Boleh. Kalau mau 12 rakaat berarti 2, 2, 2, 2, 2, 2. Kayak gitu ya guys. Oke. Makan mie ayam 3 jari. Aman ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau terlambat nggak dapat ruku, kita sholat sendiri. Tapi imam belum salam. Nggak boleh mbak. Kalau mbak nggak dapat ruku, mbak boleh masbuk. Tidak boleh sholat sendiri saat ada imam yang sedang sholat berjemaah ya teman-teman ya. Nah kalau mau sholat sendiri, selesaikan dulu imamnya ya teman-teman. Ustazah, apa jam 11 masih bisa sholat duha? Masih, yang penting sekitar 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, amalan biar rezeki mengalir deras.
Yang pertama adalah jangan lupa sedekah subuh meskipun cuma 2.000 karena sedekah subuh itu memperlancar rezeki kita. Yang kedua adalah jangan lupa sholat duha karena sholat duha itu sholat untuk membuka rezeki juga. Perbanyak sholawat dan syukuri apa yang ada. Kalau uangnya udah di tangan hati-hati, keluarkan zakatnya, sedekahnya, jangan mubazir, jangan boros dan ditabung. Setelah ditabung diinvestasikan dan digulung terus nanti jadi kaya insya Allah ya. Ustazah sholat maghrib 3 rakaat, rakaat terakhir baca surat pendek juga enggak? Enggak. Oke, teman-teman kayaknya masih belum paham ya beda sholat wajib dengan sholat sunnah ya. Coba aku jelaskan pelan-pelan sebentar. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Jadi gini mbak, sholat wajib dengan sholat sunnah itu beda. Kalau sholat wajib rakaat baca ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan 2 aja. Misalnya nih sholat zuhur, sholat isya, sholat maghrib. Itu ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan 2 aja. Dan di rakaat yang kedua itu pakai tahiyat awal. Paham ya? Nah sementara sholat sunnah. Misalnya nih sholat sunnah tahajud langsung 4 rakaat. Sholat sunat taubat langsung 4 rakaat. Sholat sunat duha langsung 4 rakaat. Itu ayat pendeknya di rakaat 1, 2, 3, dan 4. Supaya dia beda dengan sholat fardu. Ya, dan rakaat 1, 2, 3 nggak pakai tahiyat awal. Dia langsung tahiyat akhir. Itu untuk membedakannya dari sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat witir bisa langsung 3 rakaat. Ya bisa. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sama, nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya pakai ayat pendek. Oke guys, dah guys. Ambil napas dulu guys, mama udah pulang ya. Tadi agak serius aku guys, ada mama guys. Agak takut aku bercanda guys. Oke ya teman-teman ya. Nah mama udah pulang guys. Ya ambil napas dulu 7 tahun. Ambil napas dulu 7 tahun. Oke. Siap ya Mbak Rosa ya. Istirahat dulu guys, istirahat dulu. Udah dewasa kan aku tadi. Santai dulu guys. Oke ya guys, iya aman ya teman-teman ya. Oke, pulang dia sama bunda, sama kakakku. Udah pulang mereka semua, tadi pada kesini guys. Oke, dah tahan napas 27 tahun, yang mana ceritanya. Dah gantian kita nahan nafas. Dah aku lanjut ya guys. Ustazah, oke nanti bilangin sama mama lah. Mama itu aman aja, yang penting aku nggak boleh goyang-goyang kursi gitu ya. Nggak boleh nyender aku guys ya. Jangan nyender. Oke ya. Ustazah, bolehkah saya bersedekah kalau masih ada hutang? Boleh, nggak ada masalah. Tergantung ya mbak. Kalau misalnya sedekah mbak itu, kalau hutang mbak itu masih lama jatuh temponya gitu kan. Masih lama jatuh temponya masih 5 tahun, 6 tahun lagi gitu. Mbak boleh aja sedekah walaupun 2.000 ya di sini gitu ya. Oke, pantas agak lain tadi sah. Oke gitu ya. Ustazah, ki pinggang mak dah boleh nyender. Nyender tuh ndak sopan katanya kata mak. Tak boleh goyang-goyang katanya. Nanti kelihatan enggak ini katanya. Ustazah sebentar ya, sejak saya punya hutang riba, saya jualan kenapa sepi sekali? Ya gitu. Gitu hutang riba. Sejak saya punya hutang jualan riba, saya merasa sepi sekali. Kayak gitu. Kalaupun dia laris mbak, dia nggak profit konsisten mbak. Makanya sering aku bilang jangan pinjam uang untuk usaha. Ya. Jangan pinjam uang untuk usaha. Bahwa dalam teori bisnis manapun terbesar di dunia, modal itu nomor 7. Nomor 1 adalah niat, keinginan. Ya, jadi bisnis manapun itu modal itu nomor 7 guys. Nah, jadi sebenarnya bisa nggak ada modal atau dengan modal yang sedikit. Ke depan diperbaiki insya Allah ya. Oke. Karena Naza ada mama khusyuk dia guys ya, khusyuk dia mendengarkan aku pula ya. Tadi bunda duduk sini, lama-lama jadi ustazah nanti bunda kata dia. Ustazah, saya azan apa boleh setelah duha zikir kanzul arsh boleh ya. Setelah duha zikir kanzul arsh boleh, nggak masalah ya. Ustazah, kalau sholat maghrib 3 rakaat
rakaat ketiga baca surat pendek juga ya Zah? Enggak. Sholat maghrib dan pokoknya sholat fardu ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan 2 aja ya. Oke. Sudah pulang mama barusan ya. Oke, udah pulang mama. Sama bunda sama kakak satunya. Ustazah, oke sebentar ya. Bacaan sholat duha apa? Saya mu'alaf. Sholat duha itu kayak sholat subuh aja Pak. Bapak bisa sholat subuh, kayak gitulah sholat duha Pak. Dan semua jenis sholat kalau 2 rakaat itu kayak sholat subuh aja Pak. Sama aja Pak. Ya contoh Pak ya. Sekarang kita sholat duha misalnya 2 rakaat. Nah caranya gimana? Caranya gini aja. Sengaja aku sholat sunat duha. Jadi Bapak sholat itu bedanya cuma niat aja. Nah, cara membaca niatnya sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Ya, nah jadi nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja. Nah jadi caranya itu kayak sholat subuh aja Pak. Ya, nah oke ya. Siap ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat 2 kali salam gimana? Bisa atau tidak? Bisa dong, 2-2 ya. Oke, 2-2 ya. Oke. Ustazah, niatnya pakai usolli sunat duha enggak? Iya, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, oke. Sama-sama ya, terima kasih ya. Sholat awabin berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4, bisa 6 rakaat. Ya, habis maghrib menjelang isya. Habis maghrib menjelang isya. Ya, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Zikir setelah duha bebas aja. Kalau zikir setelah sholat duha itu bebas aja ya teman-teman ya. Ustazah sebentar ya. Ustazah kalau lupa duduk antara 2 sujud gimana Ustazah? Ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan ulang, ada yang mengatakan lanjut saja. Untuk bacaannya ya, bukan duduknya ya. Ustazah, kalau sholat duha baca surat apa? Sholat duha itu rakaat pertama dianjurkan baca ad-duha. Rakaat pertama dianjurkan baca asyams. Rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Tapi kalaupun enggak jadi masalah ya. Surat-surat lain, ayat-ayat lain itu juga boleh ya. Kanzul Aras dibaca kapan? Kapanpun gak masalah. Itu kan hanya sekedar puji-pujian aja. Kalau mau yang paling bagus bacanya di hari Jumat ya. Oke. Ustazah, oke. Tahajud yang kita lakukan 2 rakaat gimana? Sebentar ya. Iya, tahajud yang kita kerjakan 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat terus 2 rakaat lagi boleh nggak? Ya gitu dia memang kayak gitu. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kayak gitu ya. Ustazah, kalau zakat emas ukuran berapa gram? 85 gram baru keluarkan zakatnya 2,5%. Emasnya udah 85 gram dulu baru keluarkan zakatnya ya. Oke, nanti dikonversi aja. Misalnya punya emas 100 gram. Maka teman-teman 1 gramnya berapa? Misalnya 2 juta. 2 juta kali 100, 200 adalah 200 juta. Berarti wajib zakat 5 juta. Kayak gitu aja caranya ya. Dikonversi aja ke rupiah ya. Ya, tiap tahun Zah tergantung. Kalau emasnya emas batangan setiap tahun. Tapi kalau emasnya sekedar emas perhiasan sekali seumur hidup ya. Oke, sekali aja seumur hidup. Kalau emasnya perhiasan. Ustazah, oke. Kalau sujud sawi baca ayat lain boleh. Hafal aja lah sujud sawi itu. Kan nggak lama ya kan. Oke. Oke ya. Ustazah, sebentar ya.
Kalau sholat yang dulu-dulu tertinggal, apakah wajib diganti? Kalau ingat jumlahnya, boleh qadha. Kalau nggak ingat, segera cukup dengan bertaubat aja. Zikir setelah sholat tahajud apa? Teman-teman perhatikan bahwa zikir setelah sholat tahajud, zikir setelah sholat isya, zikir setelah sholat duha itu sebenarnya bebas aja. Yang penting yang penting teman-teman sebenarnya bebas aja. Yang penting teman-teman berzikir dengan konteks memuji Allah. Karena kalau aku jelaskan pun urutan zikirnya nanti teman-teman bingung. Bahwa sebenarnya zikir itu bebas aja sih. Zikir setelah tahajud apa saja, zikir setelah dua apa, bebas aja. Ya mau subhanallah, mau alhamdulillah dan seterusnya ya. Ustazah saya kirim kok nggak dibaca-baca, mungkin ke filter itu sama TikToknya. Ustazah sholat qobliyah subuh bisa dilakukan jam 6 nggak? Tergantung. Ketika jam 6 ini masih ada waktu subuhnya boleh. Tapi kalau waktu subuhnya udah mau habis ya udah teman-teman fokus ke sholat subuh aja. Oke. Ustazah oke. Apa boleh baca bismillah sebelum baca ayat kursi? Boleh nggak masalah. Mbak Istiwiwin oke ya bisa nanti. Ustazah tolong doakan suami saya supaya dapat kerja. Insya Allah kita doakan semoga Allah mudahkan ya. Ustazah bolehkah ketika mau tidur mendengarkan sholawat melalui mahalul qiyam? Boleh, gak ada masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Kalau sholat asar ada qobliyahnya enggak ya? Ada. Qobliyah asar ada, qobliyah maghrib ada, qobliyah isya ada. Tetapi tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, selesai sholat langsung doa atau lanjut sholat sunnah ustazah, terserah aja. Antara zikir dan doa dengan sholat itu dua bab yang berbeda. Teman-teman misalnya qobliyah zuhur, sholat zuhur, ba'diyah zuhur, baru zikir dan doa. Atau setiap sholat, setiap bilangan rokaat. Misalnya qobliyah zuhur dulu, lalu kemudian zikir dan doa, lalu sholat zuhur lagi, kemudian zikir dan doa. Atau kalau mau seperti itu boleh aja ya teman-teman ya. Oke, kalau suami nggak kerja, istri nggak dikasih nafkah, apakah dosa? Terputus tuh pertanyaannya. Apakah suami berdosa kalau dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya? Kan gitu ibaratnya kan. Berdosa nggak suami kalau dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya? Tergantung. Jika istrinya ridho, maka suaminya tidak berdosa. Tapi kalau istrinya tidak ridho, maka sepanjang istrinya tidak ridho, maka suaminya berdosa ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga Allah mudahkan proses belajar kita ke depannya. Oke ya. Ustazah, oke, tolong jelasin cara jamak qashar. Teman-teman yang masih bingung tentang jamak qashar nggak bisa dijelaskan di live. Jadi teman-teman coba lihat TikTok aku aja. Di pojok kiri atas itu ada aku sematkan cara jamak qashar dalam sholat yang udah dilihat 7 juta orang. Atau teman-teman pergi ke channel YouTube aku, cari aja jamak qashar Nela Luki. Itu langsung banyak banget sih videoku tentang jamak qashar. Atau teman-teman boleh hadir saja terus di live aku. Nanti at the end of the day aku tetap akan ceramah tentang jamak qashar dan teman-teman tinggal dengar aja melalui online. Oke? Gitu ya. Ya. Ustazah, kalau sholat sunnah apa harus membaca doa iftitah? Tidak. Doa iftitah itu hukumnya sunnah. Dia nggak wajib pada semua jenis sholat. Ya sholat zuhur nggak baca iftitah nggak apa-apa. Asar nggak baca iftitah nggak apa-apa. Ya sholat qobliyah subuh nggak baca iftitah nggak apa-apa.
Ustazah ceritain dong pernah masuk Antv. Kayaknya kalau diceritain gak ada berkah juga buat kita. Buat apa? Cuman sekedar cerita itu di akhir-akhir aja ya. Oke, Ustazah kayak gitu ya. Sholat witir 3 rakaat langsung gimana bisa sih? Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Oke, udah teman-teman siap ya Mbak Dewinta ya. Oke. Ustazah ketika hendak berdiri itu udah masa lalu Mbak Spil. Oke. Ustazah apakah kalau putar murotal boleh sambil masak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, ya dah. Ustazah Oke, aman ya, sama-sama ya teman-teman ya. Suamiku penyabu, apa pantas dipertahankan Ustazah? Jadi tergantung Mbak. Kalau Mbak bisa sabar, lalu kemudian Mbak bisa tetap menjalani aktivitas sebagai seorang istri, lanjutkan enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya Mbak udah nggak bisa sabar, aku takutnya dia nyabu lalu Mbak kemudian melawan. Dia tidak menafkahi, Mbak menghina. Dia mencaci, Mbak memaki. Nah ini akan menyebabkan dia rumah tangga itu isinya dosa semua. Kalau udah dosa semuanya, udah lebih baik diakhiri aja. Oke ya. Siap-siap, majemuknya udah sampai ya. Oke. Siap-siap Mbak Spill Skincare ya. Ustazah ketika hendak berdiri dari sujud apakah duduk sejenak atau langsung berdiri? Jawabannya duduk sejenak. Duduk sejenak itu adalah tumak nina. Allahu Akbar ya kan? Allahu Akbar. Nah, kan kita mau naik ini. Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar. Jadi dia pakai duduk dulu ya guys. Oke, Ustazah ada flek putih apakah dibawa sholat? Keputihan. Keputihan flek putih tidak bisa dibawa sholat. Jadi kalau teman-teman keputihan maka teman-teman ambil wudhu. Pas ngambil wudhu harus cebok ya. Harus cebok lalu kemudian celananya nggak usah dipakai lagi. Lalu kemudian teman-teman sholat. Nanti beli madu akasianya. Jam 9 aku spill ya. Untuk teman-teman yang keputihan kayak kolesterol, kayak asam urat, asam lambung, ya hipertensi atau keputihan, pengen punya anak, beli madu akasia dan madunya dibeli malam ini. Karena ini promo 9.9 promo di akhir. Besok udah harga normal ya. Ya ini tanggal kembar ya 9.9 ini pasti harganya murah ya. Nah, kayak tadi pagi lah ya kan. Ustazah oke sebentar ya.